Biar saya diskusi dengan ini yang lain diam. Silakan Bang, kita bahas sampai ini. Oh, yang typing di bawah ini. Iya, yang menyembah tidak dilihat katanya. Ibrani 11 nomor 1, iman itu adalah bukti dari sesuatu kenapa, yang tidak terlihat. Iya, kenapa Bang di kitab Abang ada nama Yahudi sama Nasrani? Ya, bagus. Pertanyaannya sangat-sangat bagus. Karena Al-Quran itu datang menjelaskan keadaan umat pada masa lampau. Seibarat reformasi membahas kemudian Orde Baru dan Orde Lama. Yang jadi masalah, kenapa di dalam kitabmu ada istilah-istilah yang muncul di abad ke-7? Jadi kalau reformasi, kalau reformasi membahas tentang Orde Baru itu masih rasional. Ini ada kitab yang ada muncul di reformasi, apa muncul di Orde Lama, kok tiba-tiba terjemahannya muncul istilah-istilah yang muncul di reformasi. Bang Juma, kau jelaskan dulu Bang Juma, kenapa dosamu ditanggung orang Nasrani sama Yahudi? Kenapa? Oh salah jelaskan kamu. Dulu. Kamu salah, kamu salah. Kau salah, jangan salah. Al-Quran, At-Tagabun ayat 9. Hadis Muslim. Saya lawan haditsmu. Saya lawan haditsmu dengan Al-Quranul Karim. Di dalam surah At-Tagabun ayat 9 dikatakan bahwa umat Islam dosa-dosanya dihapuskan semuanya dan dimasukkan ke dalam api neraka, masukkan ke dalam surga, dan orang-orang Kristen, itu orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam api neraka. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Subhanallah. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang hadits itu tertolak. Al-Quran menjelaskan itu. Seluruh umat Islam itu masuk ke dalam surga. Oke? Di mana dalilnya Islam masuk surga? Tunjuk dulu di Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Kasih dalilnya dulu di Al-Quran. Oke, saya tunjukkan kepadamu. Dipastikan. Saya tunjukkan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala Sesungguhnya siapapun dari orang-orang itu berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Fussilat ayat 30. Sekarang saya balik nanya, mana jaminan mana jaminan Yesus kepada Kristen? Silakan. Ayat suratnya Bang. Ayat apa tadi? Itu saya bacakan, dengarkan. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wa abshiru bil jannah, maka mereka akan digembirakan dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepada mereka, kepadamu. Itu Al-Quran. Oke? Surah Fussilat ayat 30. Nah, sekarang saya balik nanya. Mana jaminan Yesus kepada pemakan babi bernama Kristen? Saya hitung sampai 10. 1, 2, Pemakan 3. babi. Pemakan babi, mana jaminannya Yesus kepada pemakan babi? Mana itu? Yesaya 66. Mana itu? Yesaya 66 nomor 16, 17, semua pemakan babi akan dimasukkan ke dalam api neraka. Saya minta dalilnya di mana Yesus menjamin pemakan babi yang dibakar api ini akan masuk ke surga. Saya ulang, 1, 2. Yesaya berapa tadi? 66 nomor 16 sampai nomor 17. Wah, kamu nggak tahu ambil Bibelnya orang Yahudi, tapi kamu tidak tahu isinya. Kasihan kau. Yesaya 66 ya. Ya, Yesaya 66, Kristen akan dibakar api. Sekali lagi Bang Suma. Kamu suka? Iya. Kamu menertawakan saudaramu masuk neraka.
Enggak. Lalu? Karena dia botol. Udah berapa kali dibilang. Tapi tetap aja makan babi. Macet internasional. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya. Mereka akan menguduskan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seorang yang ada di tengahnya dan memakan daging babi dan binatang-binatang jijik. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pantatmu habis dibakar api, bro. Ayo. Ketika ada pengakuan dari Tuhannya Yahudi dalam Bible, Yesaya 66, bahwa Tuhan akan datang membakar pemakan babi, Kristen makan babi, tolong tunjukkan Yesus menolong Kristen pemakan babi ini. Mana dalilnya? Jaminan dari Yesus untuk pemakan babi. Jelek tuh ketawa saya. Tapi banyak yang suka. Mahal loh itu. Tidak semua manusia bisa ketawa seperti itu. Itu adalah ketawa untuk membangkitkan gairah orang-orang yang terluka dengan Bibelnya sendiri. Gimana? Hah? Masih mau memperbodoh diri? Makan babi? Masih mau jadi Kristen? Udahlah, kita ajarin kau baik-baik. Diajarin kamu bagaimana caranya bisa menjadi orang yang sehat. Sehat agama, sehat jasmani, sehat rohani, sehat keyakinan. Masih juga mau membantah. Di situ jelas tertulis, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, kalian makan babi, ada nggak pertolongan dari Yesus untuk makan babi ini? Ada? Mana dalilnya? Nggak ada. Enak nggak diketawain kayak begitu? Kau ketik-ketik di bawah nggak sopan. Kau ketik-ketik di bawah nggak sopan. Giliran kau minta jaminan surga bagi umat Islam, kutunjukkan dalilnya langsung. Giliran kau ditunjukkan dalil Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi alias Kristen, saya minta mana jaminan keselamatan Yesus dari pemakan babi? Ada? Nggak ada. Ya pantas dong kalau saya ketawa ala malaikat maut. Ini namanya skakmat. Malas. Skakmat Tapi ini. nggak ada di sini, Bang. Di Apanya nggak ada? Nggak ada apa? Makan babi, dibakar, Yeay. masukkan api neraka. Kubaca lagi ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan keretanya, dan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan babi dan makanan binatang-binatang yang menjijikkan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuh, masa kamu nggak percaya ini? Ini bukan kitabnya umat Islam, ini kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil nempel di kitab kalian. Ancamannya ini pasti terjadi kalau kau imani ini adalah firman-Nya. Sekarang pertanyaannya, kalian ini pemakan babi, ada nggak Yesus menyelamatkan pemakan-pemakan babi dari nyala api yang berkobar-kobar yang tertulis di Yesaya 66? Nggak ada kan? Ada nggak? Ada nggak jaminan keselamatan bagi pemakan babi dari Yesus? Nggak ada kan? Ya jadi siap-siap aja kalian dibakar. Iya kan? Nah, kalau disampaikan kebenaran kayak begini, jangan merasa, aduh, ini bang semua penghujat. Loh, dalil tertulis, yang makan babi ya Kristen. Saya minta jaminan keselamatan dari Yesus agar kalian tidak dibakar api. Ada? Tak ada. Jadi bagaimana caranya untuk meloloskan diri kalian dari kobaran api menyala-nyala yang akan digunakan Tuhan membakar kalian? Ya keluar, berhenti makan babi. Itu solusinya. Solusinya itu, Bung. Islam itu datang memberikan kabar gembira. Fabashirhum bi'azabin alim. Ini kabar gembiranya. Apa itu? Andai saja Bang Suma tidak membacakan dalil itu, andai saja Bang Suma tidak menyampaikan dalil itu, kalian akan mati dalam keadaan makan babi. Apa yang kalian temukan? Ketika tubuh kalian itu dihimpit tanah dari atas, setebal 2 meter dari dasar.
siapa yang bakal menolongmu? Siapa yang bakal membantumu? Babi yang kamu makan? Tidak mungkin. Yang akan menolongmu adalah amalmu sendiri. Apa amalan itu? Perbuatan baik, melakukan perintah dan meninggalkan kemudian larangan. Itulah yang akan menolongmu. Masuk ke dalam tanah, dihimpit 2 meter dari atas, nggak bisa bergerak ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah. Apa yang bisa menolongmu? Amalan baik. Makanya seluruh nabi mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan. Makanya baca Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Orang akan dibangkitkan untuk dihukum berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti amalan baik dihukum dengan baik, perbuatan buruk dihukum dengan buruk. Jadi yang akan menolong Anda di alam kubur siapa? Amalan baikmu. Bukan makan babi, bukan melanggar hukum Tuhan, malah menyembah utusan Tuhan, makhluk Tuhan Anda sembah. Yang disembah itu Tuhan yang mengutus segala utusan. Bukan malah kau menyembah yang namanya manusia itu, enggak. Begitu, Bung. Jadi beruntunglah kalian ya mendengarkan materi-materi debat. Orang-orang Kristen 30 tahun, 20 tahun yang lalu tidak ada mereka mendengarkan kayak gini. Mereka mati dalam keadaan kafir. Tapi orang Kristen yang hidup sesama dengan apologet Islam Indonesia, beruntung kalian. Kalian bisa mendengarkan kebenaran baik dari Quran maupun dari Bible. Karena kami tumpahkan isi Bible itu supaya kalian tahu. Jangan hanya mendengarkan cuap-cuap di gereja saja. Kalian harus dengarkan Bible itu dari orang yang netral. Kami tidak beriman kepada Bible, tapi kami menyampaikan isi Bible. Kami netral untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, sekarang kalau Anda mau terima silakan, Anda mau nolak juga silakan. Berarti Anda menolak isi Bible itu sendiri. Kami bisa apa? La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Seperti itu, saudara. Jadi renungkan lagi. Kalau Anda tidak mau dibakar oleh Tuhan, tinggalkan makan babi. Tinggalkan. Itu aja pesan saya. Demikian. Bang Handi silakan, di sini hujan deras Bang Handi, diambil alih untuk sementara. Akulah terang dunia, akulah alfa, akulah omega. Itu semua diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti kamu bukan Tuhan? Bukan. Yang Tuhan itu yang mengutus aku. Gitu loh. Makanya Yesus perintahkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan dogma dan doktrin. Demikian, silakan. Jadi memang kalau bicara logika atau akal budi ya, Yesus itu ya kita hanya bisa terima dengan iman ya. Iman kadangkala bertentangan dengan logika. Jadi ketika Yesus dikatakan anak Maria, ya orang katakan dia bukan Tuhan. Yaitu berdasarkan logika karena memang benar demikian. Masa anakku kok Tuhanku? Tidak mungkin. Tapi kalau bicara iman, kita menerima Yesus dari iman kita. Kita menerima berdasarkan iman kami bahwa memang Yesus pernah lahir, mati dan bangkit. Jadi kalau mengenai Paulus yang ditugaskan oleh Yesus itu berarti disahkan oleh Yesus. Jadi kami percaya apa yang diucapkannya karena dia bertobat, dibaptis dan menerima Roh Kudus. Jadi ketika kami membaca tulisan Paulus yang berisi banyak nasihat, bagaimana Kristen harus hidup supaya selamat, supaya sempurna, kudus, dan meninggalkan dosa, itu adalah tulisan-tulisan Paulus yang mengajar kami supaya kita bisa diselamatkan. Dan makanya kalau Paulus mendapatkan hikmah atau pernah ketemu dengan Yesus dan dikatakan tentang sesuatu karunia itu bahwa Yesus itu menyandang nama di atas segala nama adalah Tuhan, ya kami menerima karena kami tahu Paulus itu disuruh Yesus. Jadi apa yang ditulisnya itu kami percaya dari Roh Kudus lah yang membuat Paulus menulis tulisan yang begitu banyak. Jadi kalau kami Kristen sebenarnya mengatakan Yesus Tuhan, itu adalah urusan kami. Kalau Anda menolak dan mengatakan Kristen salah mentuhankan Yesus, ya terserah kalian. Tidak usah pusing atau urus dengan urusan Kristen yang mentuhankan Yesus. Karena Kristen punya dasar berdasarkan Alkitab, ini kitab kami. Kami tidak bisa juga menafsir kitab kalian.
Kita harus menghormati, ya, menghargai. Saya juga tidak memaksa orang Islam untuk mempercayai Yesus Tuhan. Karena itu urusannya orang Islam. Jadi marilah kita sebagai warga negara Indonesia dengan yang baik, ya, agamamu agamamu, agamaku. Jadi kita tidak usah urusan agama orang lain. Keyakinan orang lain tidak usah kita campur-campur. Begitu, saudara. Jadi supaya kita rukun-rukun. Ya. Oke, baik. Jadi seorang yang memiliki narkoba ditangkap oleh polisi. Kenapa saya ditangkap, Bang? Ini kan narkoba saya, suka-suka saya. Ditampar sama polisi, gedebek. Kalau narkoba yang kau punya 1 kilo itu kau telan sendiri, ya urusanmu, EGP dengan itu. Masalahnya narkoba kau itu kau jajakan ke orang lain, cuplis. Makanya kau ditangkap. Makanya polisi mengatakan waspadalah kepada si fulan. Kenapa? Dia itu pengedar narkoba. Nah, kalau Anda mengatakan ini iman kami, ini Tuhan kami, ini pola kami, ini agama kami, ya derita Anda. Masalahnya agama Anda yang tidak ada hubungannya dengan Yesus itu diajarkan kepada generasi Islam secara terstruktur, terencana, dan masif. Secara lembaga diajarkan agama Kristen yang tidak nyambung ke Yesus ini kepada kami. Kan tadi ada beritanya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Umat Islam makhluk atau bukan? Makhluk, berarti harus diberitakan Injil kepada umat Islam. Terbukti tidak? Terbukti. Hamilisasi, Indomisasi, Kristenisasi, itu terbukti. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Orang Islam di Indonesia ini berbangsa enggak? Berbangsa. Harus dijadikan. Ya, perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan, Anda berdosa. Karena itu perintah. Di dalam Bible kalau ada perintah tidak dilaksanakan berarti melanggar perintah. Melanggar perintah mewariskan dosa kepada keturunan. Nah, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Jadikanlah bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu intinya. Terus kami mau diam saja? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus itu tidak bisa kemudian dengan akal, wah bahaya ini. Iman tanpa akal itu namanya gila. Iman tanpa akal namanya gila, Bang. Bagaimana saya tidak mengatakan gila? Sabar dulu. Bagaimana saya tidak mengatakan gila? Orang yang mengatakan seekor sapi itu adalah ayam dan ngotot, itu orang gila. Bang Suma, ya Paman, aku punya ayam loh. Oh, gagal kali gak tanduknya. Mana pula ada ayam bertanduk? Ini tengoklah. Itu bukan ayam, Cak Ayu. Itu sapi. Enggak dong. Ini adalah ayam. Sapi itu. Enggak. Ini ayam. Mau kayak manapun. Pokoknya ini ayam. Iya. Kalau kamu sendiri yang memahami itu ya silakan. Masalahnya kamu ajak ke orang-orang anak-anak TK. Ayo anak-anak berbaris. Ya kakak. Ini apa namanya? Ayam. Ore, kalian pintar. Diajarin anak-anak kecil itu bahwa itu adalah ayam, padahal itu sapi. Dogma dan doktrin yang membunuh akal ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Nah, itulah yang harus saudara pahami. Makanya muncul pertanyaan, asal usul Kristen ini dari mana sih? Kok aneh kali ajarannya? Tidak sesuai dengan Bible itu sendiri. Banyak isi Bible yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Kristen mengenal Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bertentangan. Sedangkan, maaf saudara, 30 detik. Sedangkan kalau Anda lihat di dalam kitab saudara nih, kitabnya orang Yahudi, bertaburan kata bodoh. Artinya bodoh itu artinya orang yang tidak menggunakan akal. Orang bodoh tidak menggunakan akal. Semua orang yang tidak menggunakan akal pasti bodoh. Sedangkan di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi mengutuk orang bodoh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Amsal 10 nomor 14. Orang bodoh sama dengan orang yang tidak menggunakan akal. Nah, sedangkan Anda mengatakan untuk memahami agama Kristen tidak boleh pakai akal. Lalu pakai apa? Sedangkan kalau tidak, loh, iman itu tidak bisa kita sampai pada levelnya kalau tidak akal. Iman itu berasal dari kata yukminu, amana, yang berarti percaya yang dibenarkan oleh akal.
Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak berasal dari akal, itu bukan beriman. Itu cuman percaya. Hanya yakin-yakin aja. Bukan iman. Iman itu adalah intisari dari akal. Itu disebut iman. Makanya kata iman ini hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di Bible. Nanti di Indonesia baru menggunakan istilah iman juga ikut-ikutan dengan Islam. Karena itu tadi kristenisasi, indomisasi. Sebenarnya tidak ada kata iman di Bible. Nggak ada. Hanya ada di Al-Quran kata iman itu. Demikian. Jadi saudaraku, kalau kita Kristen itu, iman itu punya definisi yang bunyinya demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau seharusnya bukti itu yang kelihatan kan. Nah, tetapi imannya orang Kristen itu mengimani memang sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya setelah kita mendengar. Iman bertumbuh dari mendengar. Jadi ketika kita membaca, memperhatikan kitab-kitab ya, kita mengimani karena kita melihat tulisan-tulisan yang ditulis oleh pesuruh-pesuruh Allah. Jadi sekarang bangga enggak Bang Suma ketika di komal-komal Anda ya ada orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang pengetahuannya masih dangkal, kemudian saya lihat menjadi pengikut, menjadi Muslim karena ajaran Anda. Anda telah berhasil menjadikan mereka jadi Islam, dan orang Kristen tidak keberatan karena memiliki agama itu adalah pilihan. Tetapi hak yang paling asasi di kehidupan manusia adalah memiliki keyakinan. Karena itu menyangkut surga atau neraka. Kalau yang lain-lain hanya tambahan. Hak paling asasi ini kita memiliki iman dan memiliki agama. Jadi ketika saya perhatikan ya orang-orang yang telah Anda ajar sehingga mereka jadi Islam, ya orang tua mereka mungkin keberatan, ya keluarga mereka, tapi itu adalah pilihan. Kami Kristen itu ya tidak campur urusan kalian, dia mau jadi Muslim kami tidak keberatan, tapi itu kan Anda juga menggunakan trik-trik Islamisasi kan dengan cara kalian, tapi itu tidak masalah ya, itu pilihannya kok. Anak-anak yang sudah bergabung dengan Anda saya lihat perempuan, laki-laki, anak-anak muda sudah menjadi Islam ya. Jadi jangan salahkan Kristen dengan istilah Islamisasi, karena memang kami diperintah oleh Yesus. Kabarkanlah, jadi kami juga tidak bisa menahan. Jadi ketika orang lain juga jadi Kristen, Islam jadi Kristen, Anda tidak boleh keberatan. Karena Anda juga telah berhasil mengislamkan beberapa orang muda di komal-komal Anda. Jadi kita lebih baik diam aja soal urusan agama. Kalau ada orang yang menjadi Kristen, itu pilihan mereka. Ya, jadi kita empas. Jadi lebih baik kita ya hargai agama orang lain. Orang memilih agama, kita hargai, kita hormati. Ya, kita tidak usah memaksa ya, karena Roh Kudus bekerja. Yesus tidak pernah memaksa. Kalau Yesus memaksa, semua orang Yahudi jadi Kristen. Tapi Yesus memaksa, saya atau tidak, silakan ikut. Nggak maksa aja dibunuh, apalagi enggak. Ya. Jadi tidak memaksa kita ya. Jadi itu ajaran Yesus, itu ajarkan. Kalau menerima ya oke, kita terima jadi Kristen. Jadi kita begitu, jangan salah-salahkan Kristen dengan kristenisasi dengan berbagai cara. Karena saya lihat bukti Anda juga telah mengislamkan beberapa orang muda ya. Jadi gitu saja, nggak usah di apa sih, orang Kristen juga tidak keberatan Anda menjadikan mereka jadi Cukup Islam. Pak Kris, udah 3 kali diulang Pak Kris, cukup. Udah 3 kali diulang. Iya, udah oke. Terima kasih. Baik, saya tanggapi ya. Orang yang masuk Islam yang saya syahadatkan itu bukan korban indomisasi. Mereka justru mempraktekkan Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Iman itu ada pengharapan. Dan polanya adalah akal. Tidak bisa tidak. Contoh misalnya, Anda naik ke atap rumah, di atas gunung nih, yang tinggi. Kemudian Anda berharap naik ke atap rumah itu, Anda bisa dapat ikan hiu.
Apakah itu sesuai dengan harapan? Tidak. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengharapkan sesuatu dengan pola akal. Bagaimana Anda bisa mengharapkan kemudian ada ikan hiu di atas atap yang ada di atas gunung? Nggak mungkin. Maka iman itu adalah sebuah harapan yang didasarkan atas asal akal, logika, rasio. Kemudian iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa maksudnya? Kalau Kristen itu menuhankan Yesus karena terlihat, itu bukan iman, itu percaya. Sedangkan yang disebut iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa yang tidak terlihat ini, hakikat yang tidak terlihat ini adalah pencipta langit dan bumi. Itu baru iman. Karena kita mempersaksikan sebuah bukti yang empiris, absolut, bahwasanya iman kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allah? Buka mata sampai kuping tak dilihat Allah itu. Tetapi buktinya adalah alam semesta ini dicipta oleh yang maha kuasa. Meskipun yang maha kuasa itu kita tidak lihat, tetapi bukti daripada keadaan, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta diciptakan, manusia belum ada. Apakah ada yang melihat Tuhan menciptakan alam semesta? Tidak ada. Wih, berarti tidak ada Tuhan. Buktinya alam semesta ada. Berarti ada yang menciptakan, tapi tidak ada yang melihat. Iya, artinya Tuhan tidak perlu dilihat dan Tuhan menciptakan alam semesta. Kita adalah makhluk yang diciptakan, cukup dengan akal melihat alam semesta ini untuk mengakui dan sampai kepada inti Tuhan itu ada meskipun tidak kita lihat. Buktinya, kita punya roh, kita punya suara, kita punya napas. Meskipun roh dan suara kita tidak bisa kita lihat, tapi itu adalah milik kita. Namun faktanya, tak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melihat rohnya sendiri. Kita manusia hidup, katanya roh itu milik kita, tapi kok kita tahu roh itu seperti apa? Berarti itu milik siapa? Milik yang maha kuasa yang tak terlihat. Maka dikatakan Ibrani 11 nomor 1 hanya cocok untuk Islam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan Kristen menuhankan Yesus karena Yesus datang ke bumi menjadi manusia, mati di atas pohon untuk dosa-dosa. Kristen itu bukan iman, itu sekte, aliran kepercayaan. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan jangan ada pemaksaan, saya tadi sudah menunjukkan, Bung, tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Tak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, Nabi Muhammad. Tak ada. Tapi di Kristen, jadikanlah seluruh bangsa. Ini pemaksaan atau bukan sih? Ini suara dari Yesus sendiri, ya. Pemaksaan Yesus atau bukan? Yang menyuruh. Pemaksaan Ya, atau bukan? Yesus mengharusi, dia memaksa demi keselamatan manusia. Allahu Akbar. Jadi Ya, ada perumpamaan Yesus, ya. Jadi antara Ada ajaran perumpamaan Yesus dengan dogma gereja ajaran kasih itu bertentangan. Karena Yesus ternyata memaksa, sedangkan orang Kristen kasih. Jadi bertentangan. Nah, ini baru kali ini setelah saya berdiskusi puluhan tahun, baru kali ini ada orang Kristen jujur mengakui bahwa memang mengajarkan Kristen itu orang-orang harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan orang tersebut. Bagus. Konsumen dia Bagus. memaksa demi keselamatan. Iya, demi keselamatan Dia apa? memaksa Demi keselamatan. Oke. Ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau Kristen memaksakan agama Kristen kepada kami, sedangkan perintah itu ternyata bukan perintah Yesus? Itu gimana? Itu gimana? Coba buktikan. Anda sudah mengakui Matius 28 nomor 19 itu harus dipaksa demi keselamatannya. Oke, paksalah kami. Tak apa, silakan Anda paksa. Tak apa. Tapi pertanyaan saya, alat yang kalian gunakan untuk memaksakan kehendak kekristenan kalian itu kepada kami umat Islam, apa betul itu berasal dari Yesus? Buktikan kalau Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap ucapan, terhadap Bible, terhadap penulis kitab Matius yang Anda bawa.
Nggak ada kan? Berarti selama ini kalian memaksakan agama Kristen itu adalah akal-akalan kalian sendiri. Saya kira cukup demikian. Bang Handi silakan diambil alih. Saya mau bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Penting dia abang kita ini sudah mengakui. Silakan. Iya, saya mengakui karena Yesus juga punya perumpamaan ya, berbicara tentang menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang dalam satu pesta ya. Yang pertama hambanya disuruh ya memanggil ya, mereka menolak. Disuruh lagi pergi untuk kedua kali ke lorong-lorong, mereka juga menolak. Kemudian suatu tempat untuk pesta belum penuh, masih ada kursi kosong. Dan Yesus menyuruh lagi hambanya dan marah. Tempatku ini belum penuh, harus penuh. Nah, jadi Yesus pergi, mereka katakan, paksalah mereka untuk datang, karena perjamuan akan dilaksanakan. Nah, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus untuk masuk dalam suatu kerajaan yang namanya kerajaan surga. Jadi ketika cara satu gagal, yang kedua gagal, yang ketiga dan seterusnya, yang terakhir Yesus katakan dalam perumpamaan, paksalah mereka. Jadi sebenarnya makna memaksa ini sebenarnya itu adalah karena untuk kebaikan manusia. Ya, kalau orang-orang pintar sulit mengikuti Yesus, orang-orang yang di pinggiran ya, di lorong-lorong yang mungkin tidak mengenal ajaran agama atau tidak pintar, tidak sekolah, mereka lebih mudah diajak untuk jadi pengikut Kristus daripada orang-orang pintar. Contoh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sulit menerima Yesus karena mereka terlalu merasa lebih pintar. Sedangkan murid Yesus hanyalah nelayan, hanyalah petani, hanyalah pekerja biasa. Demikianlah dalam perumpamaan Yesus. Jadi orang-orang pintar ya, terakhir, orang-orang pintar itu memang sulit menerima ajaran Kristus. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak mudah sebenarnya. Kalau kita hanya membuka hati ya, untuk ketika kita dikatakan lakukan, nah itu berarti kita orang penurut. Ketika Tuhan perintahkan turutilah hukum Allah, kita menurut, nah itu berarti kita memang mau menurut tanpa kita berdalih ya. Kalau orang-orang pintar selalu punya banyak alasan. Cukup Pak. Ya. Pak Kris, jadi Anda sudah akui bahwa target untuk orang-orang yang dikristenkan itu targetnya adalah orang di bawah garis kemiskinan ilmu, artinya orang bodoh. Orang cerdas nggak mungkin masuk Kristen. Orang bodoh. Gantian dulu Bang, saya lagi yang ngomong banyak. Taruh dulu Bang. Anda tadi yang ngomong loh. Saya dulu. Oh ya, oke. Jadi target Anda adalah orang awam, orang bodoh. Orang cerdas nggak mungkin ke Kristen karena akalnya berfungsi. Dari mana itu? Orang yang berakal itu bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Orang berakal itu, orang cerdas itu tidak mungkin menghilangkan kemanusiaan Yesus. Orang yang berakal itu bisa memfilter bahwa orang yang pernah ada di muka bumi itu bukan Tuhan. Tapi kalau orang bodoh itu bisa dikelabui dengan iming-iming apapun itu, iming-iming iman, iming-iming lagu, indomisasi dan segala macam. Akhirnya berhasil masuk Kristen. Nggak apa-apa Pak kalau udah diakui seperti itu. Yang paling parah adalah Pak Kris mengenai tadi menyebarkan Kristen. Pak Juma tadi udah nerangin, silakan aja sebarkan Kristen. Itu memang perintah di dalam Bible Anda. Tapi sekiranya menyebarkan Kristen kagak usah memasuki area-area yang dilarang Pak. Undang-undang di Republik ini dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Saya lihat Kristen itu memakai LAI, masuk ke rumah-rumah, bikin brosur, diarab-arabkan, diganti namanya Yesus menjadi Allah di sana, gitu. Menurut pandangan Pak Kris, apakah produk LAI yang keislaman, yang banyak istilah Islam itu? Iya, kalau masalah setuju istilah, apa ya. tidak Pak Kris, silakan. Kalau masalah istilah dari yang ada samanya kata dari Al-Quran itu ya, seperti Nabi, Allah, Rasul dan lain-lain itu, orang Islam saja waktu hidup di zaman tahun berapa ini Alkitab diterjemahkan? Mundur Pak, maju aja. Apakah Anda setuju itu? Ya.
ya kita harus ke situ sebab Ya nanti saya ajar sejarah juga loh. ya tunggu dulu, kita kan belajar Alkitab yang ditulis Enggak, diterjemahkan. apakah gini aja, Pak. Ini kan udah Indonesia merdeka nih, tahun 2024 nih. Nah, di LAI itu kan sudah menerjemah dengan merdeka. Gak usah mundur dulu. Sekarang masih ada istilah di sana, istilah-istilah Islam, Alkitab, nama Allah, Nabi, Rasul, begitu. Nah ini kan yang Anda satu pakai. Ntar dulu Bang. Satu dulu, saya Ini yang Anda tanggapi. pakai. Ini yang Anda pakai mentargetkan orang-orang awam kan gitu maksudnya. Nah, menurut Anda ini kelakuan baik atau ini kelakuan licik? Silakan. Ntar saya tanya dulu, tadi Anda katakan bahwa orang beragama ya sudah kita ajarkan agama kita, apa Anda katakan tadi? Anda yang mengatakan tadi target Anda kan orang awam, orang bodoh. Enggak, tadi ada kalimat Anda katakan jangan kita targetkan orang yang sudah beragama, udah tahu beragama dia. Nggak boleh, undang-undang di Republik ini SKB 2 Menteri tidak boleh. Anda bertanya saya jawab tadi. Kenapa diturunin? Waduh, jangan diturunin itu. Jadi dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Tapi saya lihat kan misionarisme itu di Makassar ketangkep. Datang menggedor rumahnya Bu Haji. Terus mau mengkristenkan rumahnya orang Ibu Haji kan? Untung datang ada orang gitu. Fenomena berkembang dari rumah ke rumah, door to door dan seterusnya. Oke, jadi untuk itu Bang, jangan sampai ketemu kita ini. Kalau sampai misionaris datang ke rumah saya nggak main fisik. Saya langsung menegakkan undang-undang, saya bawa ke kantor polisi. Ini orang harus diproses. Tapi pintar mereka ini, saat-saat bapak-bapak lagi ngantor, sepi, ya, mereka beraksi. Anehnya yang dipakai adalah terbitan LAI di Arab-Arabkah. Bahkan ada sekarang Bible berbahasa Arab, dimirip-miripkan dengan Al-Quran gitu. Itu loh Pak Kris. Jadi aturan itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh door to door Pak. Nggak ada umat Islam memasuki rumahnya orang Kristen untuk memeluk Islam, nggak ada. Tapi sebaliknya adalah udah banyak yang ditangkap orang Kristen masuk ke rumah-rumah umat Islam untuk dikristenkan. Itu fakta Pak, silakan dibantah. Bang Andi, kita naikkan dulu yang lain ya, kawan-kawan Kristen yang lain. Nggak ini Mungkin Pak, ada nggak apa-apa, naikin aja, saya kelarin dulu sama Pak Kris. Silakan Pak Kris, dibantah dulu ini. Oke, Bang, terakhir ya, saya tidak membantah Anda. Tadi ya, Suma aja kan berhasil mengkristenkan orang, padahal sudah punya mengislamkan. Bang Juma nggak pernah dari rumah ke rumah, mereka datang bertanya ke sini. Mereka datang bertanya, kita diskusi, dia tertarik. Bang Juma nggak pernah maksa orang. Ntar dulu Pak Jo, Anda jangan menuduh sembarangan, dengarkan dulu. Justru mereka ini sebelum mereka syahadat kita minta, apa Anda serius, KTP-nya mana dan seterusnya. Bahkan kalau nggak dewasa kami nggak melayani dia. Jangan mengatakan kami mau mengislamkan Anda. Anda yang datang ke sini, kami nggak pernah ngundang. Tapi belajar. Semua yang saya wawancara yang memeluk Islam Pak, ya mereka tidak ada paksaan. Mereka belajar keluar dari kebodohan, mempergunakan akalnya Bapak. Jadi tadi kan target Anda itu Kristen ya biarlah bodoh, orang cerdas biarlah mualaf. Kan itu kesimpulannya Pak, silakan. Ya saya naik ya Bang. Di room Anda ya, di room Islam ini saya diundang naik. Saya sering terlibat diskusi, termasuk dengan Anda juga sering ketemu di macam-macam room. Nah jadi kenapa naik ke sini ya, kita kan diundang. Jadi kita enak diskusi. Tapi kalau kita tidak adil juga dalam mengambil kesimpulan ya tidak boleh lah. Ya. Adillah kalau kita mengambil satu kesimpulan. Jadi begini saja, kita memang kalau bahas tentang ketuhanan dan lain-lain dan Allah dan lain, ya anda akan bakal ketemu ya. Kita hanya diskusi aja ya. Ya memang diskusi nih Pak, gimana sih Pak Kris, nggak ada paksaan. Kok gini aja, kembali ke topik Pak. Iya. Kembali ke topik tadi, ada beberapa item ya, kembali ke topik. Ada nggak sih orang Kristen bisa membuktikan Yesus bukan manusia Pak? Silakan. Iya, Yesus itu kita buktikan dia jadi manusia. Oke, manusia, baik.
Oke, cukup. Apakah manusia Yesus itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan ada tertulis ada, ya. Oke, artinya manusia Yesus adalah ciptaan Tuhan, betul? Ya, manusia Yesus itu ciptaan dan dia diutus jadi Oke, manusia. enggak, saya ulang Pak. Jadi Anda sudah kesimpulannya adalah manusia Yesus adalah ciptaan Tuhan, betul? Kalau betul, bisa nggak ciptaan Tuhan menjadi Tuhan, Pak? Silakan. Di sini endingnya nih. Skakmat di sini, Pak. Mohon maaf. Bisa nggak ciptaan Tuhan menjadi Tuhan? Kalau diam berarti menerima nih. Kalau diam berarti sulit menjawabnya. Pergi kan? Saya bukan menantang ya. Silakan teman-teman Kristen buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Kalau tidak ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia, kalau ada yang membantah Yesus bukan manusia, dialah antikristus. Kita semua orang berakal kecuali orang botol mengatakan manusia termasuk Yesus adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah sepakat pakai akal sehat Yesus adalah manusia ciptaan Tuhan, kita harus sepakat lagi pakai akal sehat. Bukan iman, bukan botol. Artinya apa? Ciptaan Tuhan tidak mungkin menjadi Tuhan. Di sini poinnya. Lanjut. Bantu bang, bentar Baik. bang, udah mau ngantuk aku. Lu jangan pergi dong. Ini tadi endingnya mematikan dia pergi. Enggak dikikan Pak Kris tadi. Dia itu teman saya juga tuh. Enggak, turun sendiri. Turun sendiri. Ini skakmat di situ. Coba Pak Ulat, bisa Anda membuktikan Yesus bukan manusia? Yesus tuh firman menjadi manusia, Pak. Iya. Jadi Yesus manusia, betul? Betul, firman menjadi Betul. manusia. Oke. Apakah manusia Yesus ini ciptaan Tuhan? Bukan. Terus jadi manusia Yesus pencipta? Sejak kapan firman diciptakan? Yesus manusia, betul? Diutus, bukan ciptakan. Bedakan ciptakan dengan diutus. Tar dulu, sabar dulu ya. Yesus ini lahir di muka bumi ini tiba-tiba dewasa atau mulai dari bayi? Firman menjadi manusia. Saya nggak nanya firman, Pak Ulat. Iya. Saya nanya Yesus setelah di bumi dari bayi sampai dewasa. Manusia dia atau enggak? Atau bukan? Ya namanya manusia, nggak mungkin langsung berjenggot lah. Oke, manusia. Baik. Manusia Yesus ini pencipta atau diciptakan? Itulah pencipta. Oke, jadi bayi anak Maria pencipta. Iya, karena dia firman. Oke. Karena Tuhan Allah menciptakan alam semesta itu baik. berfirman. Oke. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan, Oke. Apakah Bunda Maria diciptakan? Bunda Maria diciptakan, Oke. Apakah Yesus diciptakan? diutus, bukan ciptakan. Apakah manusia Yesus itu diciptakan? Diutus, Oke. bukan diciptakan. Apakah Yesus pencipta? Iya, pencipta. Siapa yang menciptakan Maria? Allah Bapa di surga Bukan Yesus. Bukan Yesus. menciptakan manusia diciptakan. Saya ulang Pak, janganlah digerutuk-gerutuk begitu. Jadi yang menciptakan Dengerin manusia dulu. itu, Apakah Yesus Pak Ulat, apakah Yesus pencipta? ya pencipta. Oke. Siapa yang menciptakan Maria? Allah Bapa di surga. Bukan Yesus. Allah Bapa di surga punya firman dalam dirinya, termasuk Yesus di situ. Berarti Yesus yang menciptakan Maria. Ketiga-tiganya Allah Bapa, Roh dan Kudus, Roh dan Jadi Firman. semakin kacau ini. Cuman kacau. Saya ulang kembali. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Betul. Betul. Baik. Orang itu. Berarti Yesus anak menciptakan ibu. Yesus kan diutus menjadi manusia, nggak mungkin lah dari batu keluarnya. Bisa nggak pakai akal dikit Pak? Jadi menurut Anda anak? Pakai akal. Firman diutus menjadi manusia. Saya nggak keluar nanya dari itu lagi. Iya. dari pohon mangga nggak mungkin. Iya. Jadi anak menciptakan ibu begitu. Udah diutus, firman itu diutus menjadi Kenapa manusia. jadi nggak nyambung ini Bos? Kenapa bahasa Indonesia mandak nih? Kenapa jadi mandak begini?
Saya ulang Pak, mana lebih tua umurnya Yesus daripada Maria Pak? Sesudah kemanusiaannya lebih tua Maria. Oke. Berarti sesudah jadi lebih tua, manusia. berarti lebih tua Maria daripada yang menciptakan Maria. Sesudah jadi manusia. Berarti manusia Yesus lebih muda jadi daripada manusia, ibunya. Sebelum jadi manusia, dia lebih dulu dari semuanya, dari alam semesta, dari segala macam. Bahkan dia yang menciptakannya. Oh, berarti Yesus menciptakan ibunya. Karena Tuhan Allah itu menciptakan alam Saya semesta ngomongin dengan- Yesus, Pak. Saya nggak dengan ngomongin yang lain. berfirman. Ini topiknya Iya, Pak Yesus. itu kan firman. Firman menjadi Paulat. manusia. Paulat, ini topiknya Yesus Yesus bukan Pak. firman Jangan manusia. sebut-sebut yang lain. Saya Tuhan Bani kita Israel itu punya firman dalam dirinya. Punya roh dalam dirinya. C6 pemula Bang Andi, C6 pemula ini. Iya iya. Iya. Nggak apa-apa, kita turunkan tensi, Pak. Bisa nggak Bapak bicara itu di luar, kita ini berbicara topiknya Kan ada Yesus. ayatnya. Dengarkan dulu, Pak. Pak. Ada ayat. Pak, jangan sampai saya ulangi lagi waktu saya ngajar, saya lempar kapu tulis kepada murid saya. Dengarkan dulu, Pak. Aku juga udah capek jawabnya. Dari tadi nggak ada keputusan. Saya sudah jawab. Ya. Dari Pak, tadi kita nggak ada omong, keputusannya. Pak, kita omongin Yesus aja ya, jangan sebutin yang lain boleh? Yesus itu Selalu, Pak. memperkenalkan Tuhan di sorga. Bukan Tuhan yang lain atau tempat lain, bukan. Siapa Tuhannya Jadi- Yesus, Pak? Siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Bapak di Yesus? sorga. Bapak Oke, di ya, sorga. oke. Bapak yang mana yang Anda tuhankan? Bapak atau Yesus? Ketiga-tiganya Trinitas, yang punya Oh, roh, berarti dia punya roh, Tuhanmu dia ada punya firman berapa? dalam dirinya. Ketiganya adalah satu. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Waduh, mana rokoknya? Rokok. Tuhannya rokok. Oh ya udah, selesai. Enggak, aku mau merokok dulu bentar. Tuhanmu satu, namanya siapa? Rokok. Bapak di sorga lah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, Bapak yang Tuhan. Itu firman Tuhan Saya juga. nggak nanya Firman, iya ada sih yang nanya Firman siapa? Yesus itu firman Allah Bapak. Ya Terus di dalam ya- dirinya Bapak itu ada firman. Yang Terus- firman kan kata. Ya lu Yang ngomong tidak aja punya deh. kata kan batu. Mudah-mudahan bintang timur nggak ngamuk-ngamuk ini malam. Ini kamu Bang Andi, ini ganti gimana sih? Ngomong apa gitu loh? Ganti aja dia. Tapi Oke, Bang jangan Jopa sama Bang Kribo ini disapa dulu, saya sapa dulu Bang Andi ya. Kristen atau Muslim, Bang Jopa sama Bang Kribo. Teman-teman Kristen kalau mau naik, tolong typing ya. Bang, aku Kristen Bang. Biar aku naikkan. Yang Kristen typing di bawah ya, aku Kristen Bang. Biar dinaikkan. Yang Muslim standby dulu. Yang kawan-kawan Kristen silakan naik. Panggilan ketiga nih untuk Bang Jopa sama Bang Kribo ini. Silakan dibuka mute-nya, Bang. Yang Kristen silakan kirim permintaan supaya dinaikkan yang Kristen. Tapi typing dulu aku Kristen, Bang. Sambil di tap-tap layar juga ya. Bang Kepas Kristen, Kefasin, oke. Ini Bang Jopa ini karena ndak ngomong, mohon maaf ya. Kalau yang tidak ngomong teman-teman Kristen atau Muslim izin diturunkan. Selamat malam, Bang. Salon tutup, Bang, kalau malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam alaihim. Ya, salon tutup, Bang. Nggak buka kalau malam. Ya, jangan lo gituin orang lah. Lu kan dia ada kenceng kali kau. Biarlah dia. Terserah dia. Kita kan nggak maksa. orang. Lanjut, Tutup Bang. ya? Nanti aku naikin, lanjut. Tutup ya, Fandi. Ah. Tutup ya. Apa yang Kapan tutup? tutupnya? Salon tutup. Nggak Nggak jarang tutup. 24 jam. Ya. Oh, ternyata kamu dari salon ya? Yang dari salon siapa sih? Lu yang ngomong salon barusan. Nggak. Ya, siapa yang ngomong salon? Barusan. Fandi yang ngomong. Ya, saya tidak ngomong. Gua nggak lancar bahasa Indonesia, lebih parah bu, lebih parah ini daripada si ulat tadi nih. Dik. Ah, siapa bilang? Kamu belum Ya tahu. coba kita tes ya. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus tuh Tuhan jadi manusia. Waktu manusia masih Tuhan nggak dia waktu jadi manusia? Nah, tetaplah dong. Ah, Masa bukan? Tetap ber- dong. berarti manusia adalah Tuhan.
kamu baca nggak Matius pasal 12 ayat 8? Jadi Yesus ini manusia tapi Tuhan juga gitu. Ya, Oke, siapa Tuhannya Maria? ya, Tuhan Yesus kan. Siapa anaknya Maria? Ya, anaknya Maria, ya Yakobus, Yudas. Anak pertamanya siapa? Anak pertama ya, saya nggak tahu yang mana. Dia nggak punya anak pertama. Yudas Belaga bego nih. Gitu. Belaga bego. Saya nggak tahu Ada nggak yang- anaknya Maria namanya Yesus? Kalau disebut anak Maria itu sebagai tanda. Saya nanya baik-baik. Ada nggak anaknya Maria namanya Yesus? Ya saya memang ngomong baik-baik sama kamu. Memang Saya nggak nanya baik-baik. Memang Ada baik nggak juga. ada Saya nggak juga anaknya Maria jawabnya bernama baik-baik. Yesus? Ada nggak Yesus anaknya tuh kalau Maria bernama dibilang Yesus? Anak Maria itu sebagai tanda. Karena Maria adalah hamba Tuhan. Saya nanya ulangi ya. Ada nggak anaknya Maria bernama Yesus? Ya, saya udah jawab ya Handi. Saya bukan anak kecil ya. Saya nanya baik-baik. Kamu nggak mau terima? Kamu nggak mau? Orang sakit Kamu semua. nggak mau terima? Ya kamu yang sakit. Orang jawab kamu tanya lagi. Pertanyaan saya Marah itu Bang Kepas, marah itu. Pertanyaan saya Ya, apa lu jawab kamu apa coba? sakit ya Handi. Kamu sakit ya Handi. Kalau orang jawab kamu nggak mau dengar ya. Kamu nanya untuk apa kalau kamu nggak mau dengar? Hah? Ya Untuk apa ada nggak? kamu nggak mau Pertanyaannya dengar? gini pas. Ya, Ada nggak pertanyaan anaknya? saya juga Lu udah nggak dengar jawab, ya? Saya saya dulu ya. ngerti. Nih, Iya saya ngerti dong. nih pertanyaannya Saya ngerti dong sederhana. apa yang kamu tanya. Ada nggak anaknya Maria yang bernama Yesus? A, ada, B tidak ada. Coba dijawab nggak tuh? Coba. Ada nggak? Anak Maria, kalau Yesus dibilang anak Maria sebagai tanda. Oh, berarti anaknya Maria namanya Yesus, betul? Yaitu hanya tanda saja. Kok anak Maria tanda gimana Iya. sih? Lu pikir lampu merah ada Ya kan tanda-tanda? Yesus itu Tuhan. Tuhan jadi manusia lahir melalui rahimnya Maria. Dia sebagai tanda bahwa dia adalah anak Maria, kan tanda aja. Tanda apa? Tanda apa? Tanda dia pernah datang ke dunia melalui Maria. Oke. Yang keluar dari rahim Maria itu anaknya Maria ya? Iya dari tadi udah dijawab. Ini orang gila apa sih? Kamu gila ya? Ini kok banyak banget sih orang Nanti mabuk yang sebentar naik. lagi forummu hancur loh. Kalau kamu ngomong gitu, forummu pasti hancur. Lu kenapa nangis Kamu sih? tanya aja. Lu kenapa Siapa yang nangis? Ya, Oh si enggak Van- ya. Si Fandi yang nangis, bukan saya. Waktu Yesus menjadi bayi, Tuhannya Maria siapa? Tuh, dia Tuhan bisa jadi bayi. Apa Iya, salahnya? Tuhannya Maria siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Jadi anaknya Maria atau Tuhannya Maria adalah bayi itu. Ya kan dia hamba Tuhan Maria itu. Hambanya siapa? Hambanya Yesus. Oh, buset. Anaknya Maria adalah Hah? Hamba, aja Pak. jangan hambanya. Anaknya Maria diperhamba oleh anaknya ya. Anak durhaka memperhamba Ya kan ibunya. hambanya. Kamu yang mengatakan Turun aja demikian. Pak. Bukan saya. Gak usah di atas. Bukan saya. Emosi Kamu temanmu yang suruh turun katanya, lu Turun aja. ngelantur doang. Malu-maluin Kamu katanya yang turun katanya. Turun sana Masuk kamu. aja komal-komal Kamu jangan Kristen naik-naik di situ. sosokan. Ya Masa? kan dia tanya saya jawab, tapi masa dia nggak bisa dengar akal sehatnya mana? Saya kan denger Pak, kamu bilang tadi. Iya saya dengar tadi kamu nggak menerima. Akal sehatnya kemana? Iya Coba. iya. Kalau orang Ya, jawab nggak didengar, nggak mau terima, itu Makanya akal itu sehatnya turun mana aja coba? Pak. Ini lagi suruh Bapak temannya turun Pak. ngapain Padi juga, ini Bapak suruh dia temannya Itu turun. kan kamu harus Malu bisa dia mendengarkan terima. jawabannya, malu dia. Ngapain juga Iya. Bapak di atas Ya, terus malu mereka itu kan gak mau nggak dengerin. ngerti. Ya nggak Ya- mau dengar.
Dia sendiri mau tanya, tapi sendiri nggak mau dengar. Saya kan dengar Pak tanya. Turun aja. Ya tapi Iya, kan nggak mau terima. Terima aja Turun apa aja. yang kita jawab. Iya. Iya. Kau. Kau sapu. Kau sapu. Kalau saya bilang tanya kitab jin itu firman aku atau sapu. bukan, saya tanya. Jelas al-jin itu firman atau bukan? Sekarang Aku saya sapu. tanya. Ya sekul lalu. Aku sapu. Ya makanya. Ya itulah. Pegangan baik-baik. Turun aja Pak. Kita barang-barang turun aja. Ya, silakan juga. Turun lah. Dia yang turun, suruh orang turun. Ya, Temanmu- saya sih nggak